lagi dengan aku Evania, aku Maxwell, dan aku Joyce dalam ibadah kelas besar GKA Elion versi online. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami satu kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan telinga kami, Tuhan siapkan pikiran kami. Biarlah kami hanya berfokus kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Guys, masa pandemi kayak gini gimana nih hubungan kalian sama teman-teman kalian? Apakah kalian jarang ketemuan? Atau bahkan gak pernah ketemuan? Kira-kira kalian makin deket atau makin jauh ya? makin deket dong. Mau pandemi kek, ikan gurami kek. Yang penting hati ini menyatu guys. Nih chatting Instagram, TikTok, YouTube, Line, gak ada mandeknya nih. Halah, apaan? HP ini ya udah kayak kuburan. Masa nggak ada yang nyariin aku sih? Apakah harus aku terus yang nyariin mereka? Loh, memangnya kenapa kalau kita yang cari dulu? HP-ku tuh rame cetang-cetung ini karena nggak tunggu dicari, tapi juga mencari. Persahabatan kan gitu guys. Bener banget Max, sebuah hubungan termasuk persahabatan itu adalah take and give. Nggak ada yang salah dengan inisiatif saling mencari. Iya, biar kuburannya jadi rame kayak Disneyland. Bener banget. Ingat guys, Tuhan Yesus sahabat sejati kita nggak pernah tuh menunggu manusia mencari dirinya. Ia itu sampai turun menjadi manusia karena mengasihi kita. Bayangin deh jika Tuhan itu nggak kayak gitu. Apa jadinya kita ini sekarang? Tuhan Yesus juga teladan kita bersahabat guys. Yesus, kaulah sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku.
Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Guys, kamu itu tipe kepribadian yang mana sih dalam bergaul? Apakah kamu adalah seorang ekstrovert yang gampang bergaul? Temennya itu ada banyak tersebar di seluruh planet. Energinya itu didapatkan dari keramaian. Ya, gak ada kamu, gak rame gitu deh. Ataukah kamu orang introvert yang kalem dan cenderung menghindari keramaian? Sahabat manusianya nggak banyak, malah lebih bisa deket sama hewan peliharaan. Tapi sekalinya ada sahabat, hubungannya bisa dalam banget. Guys, tipe yang manapun kamu, mau si ahli bergaul ataupun si pergaulan berkualitas, itu sama-sama baik dan saling melengkapi. Yesus peduli pada hidupmu, kisahmu, dan pergumulanmu. Ia mengerti isi hatimu yang paling dalam. Kamu bisa datang padanya kapanpun. What a friend we have in Jesus. In Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what is we often forfeit. Oh, what needless when we bear. All because we do not care. To God in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Yesus sahabat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Lausu Melisa. Kita hari ini akan kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena kesempatan beribadah pada hari ini. Tuhan, Engkau pimpin sepanjang jalannya ibadah hari ini, supaya firman-Mu benar-benar mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin Lause dan juga Engkau pimpin semua yang mendengarkan ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tidak terasa ya, sudah 1 tahun lebih kita tidak ketemu secara fisik. Nah, tapi walaupun kita tidak ketemu secara fisik, kita masih bisa ketemu secara online
bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman? Dan apakah kamu kangen? Tentu kangen ya dengan suasana di sekolah minggu. Kangen nggak? Kalau Lause sih, kangen sama kalian semua. Semoga kalian juga kangen ya dengan Lause. Di masa pandemi ini, hal apa yang paling kita rindukan? Lause kira yang paling kita merasa kehilangan adalah interaksi kita dengan orang lain. Dengan guru sekolah mungkin. Biasanya mungkin kita bosan ketemu, tapi ini karena sudah lama nggak ketemu, kita jadi rindu. Mungkin dengan Lause, dengan teman-teman yang lain, dan dengan siapa saja yang mungkin biasanya kita temui. Kenapa ya kita kok sangat membutuhkan interaksi dengan orang lain? Yuk kita coba lihat kisah Alkitab berikut ini. Mari kita buka Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 20. Lause akan bacakan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, jadi tadi di ayat 18, Tuhan ingin agar manusia memiliki penolong yang sepadan. Lalu Tuhan membawa berbagai macam hewan kepada manusia supaya manusia menamainya. Nah, biasanya orang itu kalau mau memberikan nama tidak sembarangan ya kan? Tentunya sebelum memberi nama bahkan kepada hewan peliharaan kita biasanya ada interaksi dulu. Lalu kemudian kita lihat bentuknya, bulunya, matanya. Kemudian baru kita memilih nama yang cocok buat dia. Nah, demikianlah manusia melihat binatang makhluk ciptaan Tuhan ini satu persatu. Setelah melihat semuanya itu, Alkitab berkata bahwa manusia tidak menemukan seorang penolong yang sepadan. Teman-teman, seru dan menyenangkan bukan berarti dia penolong yang sepadan. Mungkin binatang-binatang itu keren, lucu, menyenangkan ya. Mungkin kucing dan anjing peliharaan kita juga menyenangkan, lucu pula. Tapi mereka bukan penolong yang sepadan. Apa sih sebenarnya penolong yang sepadan itu? Jadi teman-teman, penolong itu bukan sekedar menolong dalam arti membuat kita nyaman. Bukan hanya membuat kita senang ya, tetapi penolong yang sepadan juga menolong kita menjalankan peran manusia sesuai perintah Tuhan. Tuhan memberi tugas, memberi perintah supaya manusia berkarya di atas bumi. Nah, jadi untuk itu kita butuh penolong juga. Jadi, manusia ini tidak menemukan penolong dari ciptaan Tuhan yang lain. Penolong manusia seharusnya adalah Allah satu-satunya. Tetapi Allah menciptakan manusia dari gambar dan rupa Allah. Karena itu, Allah adalah penolong kita yang utama. Dan perwakilan Allah di muka bumi adalah manusia lain. Karena itu guys, sebagai manusia, kita perlu bergaul dengan manusia lain. Karena itu dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu berarti dia merasa ada yang kurang kalau tidak ketemu manusia lain. Adam merasa ada yang kurang walau sudah melihat begitu banyak binatang.
dia membutuhkan pergaulan dengan manusia lain. Demikian juga kamu. Kamu perlu bergaul dengan orang lain. Guys, ini saatnya ya, mulai hari ini, buka dirimu untuk berkenalan dan berteman. Jangan lagi kamu menghindar dan mengucilkan diri. Memang sih guys, manusia sudah menciptakan berbagai teknologi untuk menggantikan manusia lain. Mereka punya kecerdasan buatan ya, kecerdasan yang dibuat pakai program. Dengan itu mereka bisa membuat robot yang bisa menggantikan manusia bekerja. Atau kamu mungkin sekarang pernah melihat chatbot ya. Di sana biasanya ada program komputer di mana kamu bisa seolah-olah chat dengan manusia, padahal itu cuma program komputer. Lalu mungkin yang punya HP, kalau punya iPhone mungkin tahu Siri, atau kalau yang Android mungkin punya Google Assistant ya, yang terkadang seolah-olah bisa mengobrol dengan kita seperti manusia, bisa membantu kita menentukan jalan, mencari restoran yang terdekat, seolah-olah bisa mengobrol dengan kita. Tapi ingat guys, itu semua cuma mesin. Mereka bukan gambar dan rupa Allah, mereka tidak punya akal budi, dan mereka tidak tulus mengasihi kita juga. Mereka membantu kita karena memang mereka diatur, diprogram untuk melakukan itu. Kalau programnya rusak, kalau programnya ganti, kalau programnya cacat, mereka tidak bisa membantu kita. Ataupun mungkin berdiskusi dengan kita. Nah, tapi memang terkadang manusia itu bergesekan atau mungkin kadang-kadang konflik dengan manusia lain sehingga seolah-olah lebih mudah bergaul dengan mesin. Mesin kan tidak punya otak, tidak punya hati. Mereka tidak bisa tersinggung. Mereka mungkin tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati kita. Bahkan kalau kita bersalah pun mereka tidak akan menegur kita. Mereka tidak membantah, mereka tidak berdebat. Jadi seolah-olah menyenangkan ya punya teman mesin daripada manusia. Tapi ingat sekali lagi, mereka tidak tulus karena mereka bukan gambar dan rupa Allah. Jadi jangan cuma bergaul dengan gadget dan komputer. Jangan menjauhkan diri dengan orang-orang teman-temanmu yang asli manusia dan menggantikannya dengan gadget dan komputer saja. Kalaupun kadang-kadang kita juga lebih suka binatang peliharaan kita daripada dengan manusia lain. Nah, selucu-lucunya, semenyenangkannya binatang peliharaan, itu pun bukan penolong yang sepadan. Apakah dia membuat kita nyaman? Iya, kita senang melihat dia. Tetapi kalau kita ada masalah, apa iya dia bisa membantu kita? Apa dia bisa ikut berpikir lalu diskusi dengan kita membuat solusinya? Selain itu, kalau kita mau pelayanan, mau melakukan pekerjaan Tuhan, apakah ikan kita, iguana kita bisa mendukung kita? Kelihatannya tidak bisa ya, karena memang partner yang diciptakan untuk manusia adalah manusia lain. Penolong kita yang sepadan adalah manusia lain, baik itu pria ataupun wanita. Jadi Tuhan menciptakan dua jenis kelamin. Dua-duanya adalah penolong kita. Jadi guys, jangan menghindari untuk berteman dengan lawan jenis ya. Kamu tidak perlu memilih hanya berteman dengan sesama jenis. Memang pria dan wanita itu berbeda ya. Mereka memang diciptakan berbeda. Cara berpikirnya juga berbeda. Sains sudah membuktikan hal ini. Misalnya ya, kebanyakan wanita gampang mengenali warna, walaupun bedanya tipis-tipis gitu ya.
pink ada macam-macam. Mereka bisa tahu bahwa ini dan ini berbeda. Wanita itu juga dikenal lebih peka perasaannya. Sedangkan pria lebih bisa membaca peta. Kalau Lao Tzu lihat peta, Lao Tzu bisa kebolak-balik dan bingung. Pria juga katanya lebih bermain logika daripada perasaan. Tapi wanita juga lebih ahli membuat sesuatu yang rapi dan detail. Sedangkan pria ahli membuat rencana besar. Tapi justru perbedaan itu saling melengkapi. Jadi kalau yang pria buat rencana besar, wanita membuat detailnya, nah jadi bagus kan? Kalau pria ahli baca peta dan wanita ahli mengenali jalan, rumah, nah mereka bisa lebih cepat mencapai tujuan. Dan suatu hari nanti, seorang pria dan seorang wanita, seperti disebutkan di Alkitab, akan membentuk keluarga. Jadi teman-teman, yuk kita lebih terbuka dalam bergaul. Dengan siapa saja kamu dapat bergaul dan menjadi lebih dekat. Pertama-tama dengan Lao Tzu dong. Yuk teman-teman, kalau waktu kita ketemu di Zoom atau waktu kita chatting atau kita telepon, yuk lebih sering terbuka dan yuk ngobrol dengan Lao Tzu. Kedua, dengan teman-teman sekolah minggu, yuk lebih sering ngobrol, bisa lewat chat, lewat WhatsApp group, lewat Zoom. Ketiga, mungkin dengan guru sekolah, teman-teman sekolah, dan teman-teman yang mungkin punya kesukaan yang sama, teman-teman dari kegiatan lain, les, lomba, dan sebagainya. Mari kita terbuka. Tapi ingat, kamu memang harus membuka diri dalam bergaul. Tapi firman Tuhan adalah pagarnya. Artinya, kamu boleh tidak bergaul, boleh memilih untuk tidak bergaul dengan orang yang mungkin akan menjauhkan kamu dari Tuhan, atau mungkin yang membuat kamu melanggar firman Tuhan. Mari kita membuka diri, membiarkan orang lain dekat dengan kita. Tapi ingat, penolong yang sepadan bukan hanya seseorang yang menyenangkan dan seru. Penolong yang sepadan membantu kita, satu, lebih nyaman, dua, melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Dan saudara seiman kita seharusnya adalah our best partner. Lao Tzu akan menutup dengan sebuah cerita. Jadi di suatu hari, di masa yang sudah lewat, di masa perang, pada sebuah hari Natal, ada sebuah rumah di Jerman ya. Pintu rumahnya hari itu diketuk. Si ibu dan anak yang sedang mau makan malam Natal membuka pintu, dan di depan pintu ada beberapa prajurit Amerika yang terluka. Ini di Jerman, tapi suasana jadi tegang karena tidak lama pintunya diketuk lagi. Tok tok tok. Mereka kaget. Waduh, siapa ya sekarang? Waktu dibuka, nah, ini mengerikan karena ternyata sekarang musuhnya yang ada di depan pintu, yaitu para prajurit Nazi. Nah, si ibu kan jadi bingung. Waduh. Tapi akhirnya si ibu ini mengenyahkan semua pikiran buruk. Tapi supaya mereka tidak berantem ya, si ibu ini minta semua senjatanya diberikan ke dia untuk disimpan. Tapi ibu ini mengizinkan masuk juga mereka semuanya. Akhirnya baik prajurit Amerika maupun prajurit Nazi semuanya makan malam Natal bersama. Mereka berkenalan, bercakap-cakap, dan hari itu damai, tidak ada perang. Mereka tidur dan beristirahat. Esok paginya, bahkan waktu prajurit Amerika ini mau keluar untuk kembali ke markasnya, prajurit Nazi membantu dengan memberikan petunjuk arah supaya mereka bisa kembali. Bahkan memberikan petunjuk penting supaya mereka tidak tertangkap. Nah, jadi teman-teman, bergaul dengan siapa saja, berkawan dengan siapa saja,
tetapi tetap utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas seluruh berkat-Mu. Terima kasih atas orang-orang yang sudah Engkau tempatkan di sekeliling kami. Tuhan, ajar kami untuk membuka diri dan bergaul dengan baik. Kalau selama ini kami menjauh dari teman-teman, menjauh dari orang lain, Tuhan tolong kami supaya mulai hari ini kami mau membuka diri dan mulai aktif untuk mengajak teman-teman kami berbicara. Tolong Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 18. Mari kita baca bersama. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman, ini saatnya untuk memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan secara online sekarang, atau kalian bisa kumpulkan di rumah untuk kemudian dikirim ke gereja pada saat kita sudah masuk ke gereja. Guys, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Bahkan kelemahan dan dosa-dosa kita sekalipun. Yesus menunjukkan kepada kita arti persahabatan yang sebenarnya. Bahkan pengabdian kita pun tidak bisa mengalahkan kasih-Nya pada kita. Guys, kamu juga dipanggil untuk bergaul dan menjadi berkat dalam hubungan yang saling memberkati. Sebab Yesus sudah lebih dahulu memberikan kepada kita hubungan yang Sungguh indah. Dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita saling memberkati dalam pergaulan kita. Mulailah dengan menjadi teman yang baik seperti yang Tuhan Yesus berikan buat kamu. Will you be my friend? Sampai di sini ibadah kita. See you again next week dalam ibadah kelas besar Sekolah Minggu GKH Elion versi online. Bye. Bye.